Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku bakal bawakan kisah tentang Mary Boleyn. Udah banyak yang tahu juga dong ya, Mary Boleyn ini adalah kakaknya Anne Boleyn, ratu yang dipenggal kepalanya oleh suaminya sendiri, yaitu Raja Henry ke-8. Ya, kita langsung aja mulai ceritanya dan selamat mendengarkan teman-teman. Mary Boleyn adalah nama yang sering terlupakan nih dalam sejarah. Terselubung bayang-bayang adiknya yang jauh lebih terkenal, Anne Boleyn. Tapi kisah Mary sendiri penuh dengan drama, skandal, dan kejutan yang lebih besar daripada yang sering dicatat dalam buku sejarah. Dia bukan hanya seorang selir Raja Henry ke-8, tapi juga seorang perempuan yang hidup antara dua istana besar di Eropa, yaitu Inggris dan Prancis. Lebih dari itu, meskipun ia tersisih dari keluarganya sendiri, garis keturunannya justru bertahan hingga Ratu Elizabeth II. Jadi, siapakah sebenarnya Mary Boleyn dan bagaimana warisannya tetap berpengaruh hingga berabad-abad kemudian? Langsung saja kita mulai dari chapter pertama. Keluarga Boleyn, ambisi, pengaruh, dan permainan politik. Mary Boleyn lahir sekitar tahun 1499 atau tahun 1500 dari pasangan Thomas Boleyn dan Elizabeth Howard. Ayahnya seorang diplomat yang cerdas yang memiliki hubungan dengan Henry ke-7, sementara ibunya berasal dari keluarga Howard, salah satu keluarga bangsawan yang paling berpengaruh di Inggris. Sebagai putri tertua, Mary seharusnya memiliki posisi istimewa dalam keluarganya. Tapi perhatian lebih banyak diberikan kepada adiknya Anne Boleyn yang lebih dikenal cerdas dan ambisius. Sejak kecil, Mary, Anne, dan saudara laki-laki mereka yaitu George Boleyn diajarkan bagaimana berperilaku di istana, memahami seni, berdiplomasi, dan belajar berbagai bahasa asing, dan ini adalah bekal penting bagi keluarga bangsawan di era Tudor. Namun tidak seperti Anne yang lebih serius dan berhati-hati, Mary memiliki kepribadian yang lebih bebas dan ceria. Ia menarik perhatian banyak banget pria karena katanya dia sangat cantik ya, tapi sifatnya yang lebih santai juga membuatnya kurang diperhitungkan dalam permainan politik di dalam keluarganya. Mary Tudor, sang putri raja yang membawa Mary Boleyn ke Prancis. Pada tahun 1514, Mary Boleyn dikirim ke Prancis sebagai bagian dari rombongan Mary Tudor. Nah, Mary Tudor ini adalah adiknya Raja Henry ke-8 yang dinikahkan dengan Raja Louis ke-12 dari Prancis. Mary Tudor saat itu baru berusia 18 tahun, sementara Louis ke-12 sudah berusia 52 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pernikahan ini murni banget urusan politik, tapi Mary Tudor memiliki tekad sendiri. Ketika Louis ke-12 meninggal, hanya 3 bulan setelah pernikahan dengan Mary Tudor, nah Mary Tudor ini segera menikah diam-diam lagi dengan Charles Brandon, Duke of Suffolk, dan ini sebuah tindakan yang melanggar aturan karena nggak meminta izin sama Raja Henry ke-8 atau kakaknya. Meskipun pernikahannya dengan Louis ke-12 itu cukup singkat, keberadaan Mary Tudor di Prancis memiliki dampak besar pada Mary Boleyn yang tetap tinggal di istana Prancis setelah majikannya ini kembali ke Inggris. Pengalaman di istana Prancis, skandal, dan pengaruh King Francis I. Setelah ditinggal majikannya pulang ke Inggris, Mary Boleyn lalu akhirnya melayani dan bergabung dalam lingkungan Ratu Claude. Ratu Claude ini adalah istri Raja Francis I. Istana Prancis sangat beda dari istana Inggris, lebih glamor, lebih bebas, dan penuh dengan pesta yang sangat penuh dengan politik begitu ya. Tidak butuh waktu lama sebelum Mary menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk Raja Francis I itu sendiri. Ada banyak desas-desus yang mengatakan bahwa Mary menjadi selir Francis I. Sang raja bahkan pernah menyebutnya sebagai kuda betina Inggris yang telah dicoba oleh banyak pria sebelumnya.
Ini pernyataan yang sering dianggap sebagai penghinaan, tapi juga bisa mencerminkan kenyataan bahwa Mary memang dikenal memiliki banyak hubungan dengan beberapa pria di istana Prancis. Tidak ada catatan resmi tentang sejauh mana hubungannya dengan Francis I, tetapi satu hal yang pasti, ketika Mary kembali ke Inggris pada tahun 1519, reputasinya sudah ternoda atau sangat buruk ya. Dalam budaya Inggris yang lebih konservatif, pengalaman Mary di istana Prancis justru menjadi bahan gosip dan membuatnya dipandang sebelah mata ketika dia balik ke Inggris. Nah, setelah kembali ke Inggris, Mary Boleyn dinikahkan dengan William Carey, seorang bangsawan yang memiliki kedudukan cukup baik di istana Henry ke-8. Namun tidak lama setelah menikah, dia diduga mulai menjalin hubungan dengan sang raja. Hubungan ini diperkirakan berlangsung antara tahun 1520 hingga 1525. Tapi beda dengan selir lainnya, Mary tidak mendapatkan banyak hadiah atau gelar dari Henry ke-8. Raja bahkan tidak mengakui anak-anak Mary sebagai anak kandungnya, meskipun ada spekulasi bahwa Catherine Carey dan Henry Carey ini anak-anaknya Mary, sebenarnya itu adalah anak-anaknya Henry ke-8. Jadi catatan sejarah juga nggak bisa memastikan kalau ini benar-benar anak Henry ke-8, walaupun rumornya kedua anak Mary ini adalah anaknya Henry, bukan anaknya suaminya. But siapa yang tahu ya. Nah, ketika Anne Boleyn juga yang tadinya ada di Prancis akhirnya balik juga ke Inggris, Anne mulai menarik perhatiannya Henry ke-8. Mary mulai tersisih. Anne memiliki strategi politik yang lebih cerdas dan tidak ingin hanya menjadi selir aja. Ia menginginkan tahta sebagai ratu. Makanya ia tidak mudah nih didekati oleh Henry. Hubungan Henry dengan Mary pun berakhir tanpa memberikan keuntungan apa-apa untuk Mary. Dukungan Anne Boleyn terhadap anak-anak Mary. Ketika William Carey, suami dari Mary Boleyn ini meninggal karena suatu wabah penyakit, Anne yang meskipun memiliki hubungan yang rumit dengan Mary sebagai saudara kandung, itu tetap memberikan bantuan kepada anak-anak Mary. Anne menggunakan posisinya sebagai ratu untuk memastikan keponakannya ini yaitu Catherine Carey dan Henry Carey mendapatkan pendidikan yang layak serta posisi yang baik di dalam istana. Namun ketika Anne Boleyn jatuh dari kekuasaannya dan dieksekusi pada tahun 1536, Mary sudah tidak memiliki banyak perlindungan lagi. Ia akhirnya menikah diam-diam dengan William Stafford, seorang pria yang status sosialnya lebih rendah daripada William Carey. Pernikahan ini menyebabkan Mary kehilangan dukungan dari keluarganya dan dia diusir dari lingkaran istana. Mary Boleyn meninggal sekitar tahun 1543. Dia menjalani kehidupan yang sederhana jauh dari intrik politik istana. Namun garis keturunannya justru bertahan lebih lama dibandingkan dengan adiknya yang mati tragis. Putrinya, Catherine Carey, menjadi salah satu pelayan kepercayaannya Ratu Elizabeth I, yaitu putrinya Anne Boleyn. Dan mereka ini ya sepupuan ya sebenarnya ya. Nah, sementara itu putranya yaitu Henry Carey menjadi penasihat penting dalam pemerintahan Elizabeth I. Yang lebih mengejutkannya lagi, garis keturunan Mary Boleyn gak berhenti sampai di sana. Beberapa keturunan Catherine Carey akhirnya menikah dengan bangsawan lain, dan setelah beberapa generasi berikutnya, garis keturunan Mary Boleyn sampailah pada keluarga kerajaan Inggris modern. Salah satunya keturunannya adalah Ratu Elizabeth II. Ini berarti bahwa meskipun Anne Boleyn gagal mempertahankan kekuasaannya, darah keluarga Boleyn dari Mary Boleyn, kakaknya, tetap mengalir di dalam monarki Inggris hingga di era modern. Mary Boleyn mungkin gak pernah menjadi ratu seperti adiknya, tapi dia memainkan peran penting dalam sejarah Tudor. Dari hubungan kontroversialnya dengan Raja Francis I hingga Henry ke-8. Dan garis keturunannya pun bertahan hingga Ratu Elizabeth II. Mary adalah contoh bagaimana seseorang yang tampaknya tersingkirkan dari sejarah bisa memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa. What do you think guys? Seru banget ya cerita tentang si Mary Boleyn ini. Meskipun dia lebih sering disebut sebagai selir atau sosok yang dilupakan, kisahnya ini membuktikan bahwa warisan sejati seringkali tidak terlihat dalam kehidupan seseorang, tapi dalam jejak yang mereka tinggalkan untuk generasi berikutnya. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Jangan lupa support aku dengan like, subscribe, and boleh juga ya
komen kalau kalian ada masukan. Thank you very much yang udah lihat sampai selesai. See you in my next video. Bye!